践行。Keanggotaan Rusia di Dewan Hak Asasi Manusia 是 PBB. 印尼作为新任理事会主席履职，愿同各方加强对话合作。 Di saat dunia semakin gaduh oleh perang, konflik bersenjata, dan tarik-menarik kepentingan global, sebuah keputusan besar justru lahir dalam keheningan diplomasi, tanpa dentuman senjata, tanpa ancaman sanksi, dan tanpa pidato keras di panggung internasional. Keputusan itu datang dalam bentuk konsensus. Ketika negara-negara Asia Pasifik secara bulat menunjuk Indonesia sebagai calon tunggal Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk periode ke-2026. Sebuah mandat yang tidak ringan, sebuah tanggung jawab moral dan politik, sekaligus sinyal bahwa dunia mulai kembali berharap. Ini bukan keputusan biasa dan jelas bukan kebetulan. Di balik penunjukan ini terdapat pembacaan panjang atas kondisi dunia yang semakin terbelah ketika lembaga internasional mengalami krisis legitimasi dan kepercayaan global terus menurun. Dunia tidak kekurangan kekuatan, tetapi kekurangan figur penyeimbang. Dalam situasi inilah Indonesia muncul, bukan karena kekuatan militernya dan bukan pula karena dominasinya secara ekonomi, melainkan karena satu hal yang kini semakin langka, yaitu kepercayaan. Dukungan terbuka dari Cina memperkuat pesan tersebut. Melalui pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri di Beijing, Cina menyatakan dukungan penuh terhadap Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB. Bahasanya tenang, tetapi maknanya jelas. Cina berharap Indonesia dapat mendorong multilateralisme sejati, memperkuat dialog, dan menjaga kesehatan agenda hak asasi manusia global. Dalam bahasa diplomasi, ini berarti Indonesia dipandang bukan sebagai perpanjangan tangan blok manapun, melainkan aktor independen. Dukungan ini menegaskan posisi unik Indonesia yang mampu berdiri di ruang di antara kekuatan besar dunia. Ketika banyak negara terjebak dalam logika timur versus barat, Indonesia memilih peran berbeda, yakni sebagai penghubung, bukan pengikut. Posisi ini tentu tidak tanpa risiko, namun justru disitulah nilai strategisnya. Karena dunia hari ini tidak kekurangan pemain kuat, melainkan kekurangan jembatan. Dan Indonesia dianggap mampu mengisi kekosongan itu. Dalam struktur PBB, Presiden Dewan HAM bukan sekadar pemimpin sidang. Ia adalah pengarah agenda, penjaga proses, serta figur yang menentukan apakah isu hak asasi manusia dibahas serius atau perlahan dilupakan. Dewan HAM PBB beranggotakan 47 negara dengan kursi presiden yang berputar. Berdasarkan wilayah, tahun 2026 adalah giliran Asia Pasifik. Dan dari seluruh kawasan ini, Indonesia menjadi satu-satunya kandidat, tanpa pesaing dan tanpa kontestasi. Sebuah konsensus penuh yang sangat jarang terjadi dalam diplomasi global. Pertanyaannya kemudian menjadi sederhana, namun mendalam. Mengapa Indonesia? Jawabannya terletak pada konsistensi. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara non-blok yang menjaga jarak dari dominasi satu kubu. Dalam beberapa tahun terakhir, peran ini justru menguat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Diplomasi Indonesia bergerak lebih aktif dan strategis, memperkuat hubungan dengan Cina dan Rusia tanpa merusak relasi dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa. Indonesia tidak memilih kubu, tetapi memilih peran sebagai penyeimbang, sebagai suara negara berkembang, dan sebagai pengingat bahwa nilai kemanusiaan tidak boleh dikorbankan demi kepentingan politik jangka pendek. Sikap ini terlihat jelas dalam isu Palestina, ketika banyak negara besar ragu atau memilih diam. Indonesia tetap konsisten bersuara, mendorong solusi dua negara, dan mendukung resolusi yang menyoroti pelanggaran HAM, khususnya di Gaza. Ini bukan sikap reaktif, melainkan prinsip yang dijaga selama puluhan tahun. Namun, penting untuk dipahami bahwa Presiden Dewan HAM PBB bukanlah hakim dunia. Dewan ini tidak menjatuhkan vonis hukum yang mengikat. Kekuatan utamanya terletak pada tekanan moral,
legitimasi politik, dan sorotan global. Sebagai presiden, Indonesia memang tidak memiliki hak veto, tetapi memiliki kendali prosedural untuk memimpin sesi darurat, mengatur agenda, dan memastikan isu sensitif tidak disingkirkan dari perhatian dunia. Indonesia tidak menjadi algojo, tetapi dapat membuka jalan menuju akuntabilitas. Sosok yang diproyeksikan memegang peran ini adalah diplomat senior Sidarto Reza Suryopuro, wakil tetap Indonesia untuk PBB di Jenewa, yang dikenal berpengalaman, memahami mekanisme HAM internasional, dan memiliki reputasi sebagai negosiator yang tenang, namun tegas. Pemilihan figur ini mengirim pesan jelas bahwa Indonesia serius. Bagi Indonesia, ini merupakan capaian diplomatik besar yang memperkuat soft power, meningkatkan kepercayaan global, dan membuka ruang lebih luas untuk mempengaruhi arah pembahasan HAM dunia. Namun, prestasi ini juga membawa konsekuensi karena sorotan internasional terhadap isu HAM di dalam negeri akan semakin tajam. Justru, disinilah peluangnya ketika Indonesia dapat menjadikan momentum ini sebagai refleksi nasional, memperbaiki rekam jejak HAM, memperkuat institusi, dan membuktikan bahwa nilai kemanusiaan yang adil dan beradab bukan sekadar slogan. Pemerintah Indonesia menyambut mandat ini dengan optimisme yang berhati-hati dan menegaskan komitmen untuk memimpin secara objektif, inklusif, dan berimbang, bukan untuk kepentingan sempit, melainkan demi dialog dan perlindungan hak asasi manusia universal. Tantangan ke depan tentu tidak ringan. Tekanan politik akan selalu ada dan tuduhan bias bisa datang dari berbagai arah. Namun sejarah akan mencatat satu hal penting. Di saat dunia semakin terbiasa dengan kekerasan, Indonesia memilih dialog. Ketika banyak negara memilih diam, Indonesia memilih bersuara. Mulai 2026, mata dunia akan tertuju pada Indonesia, bukan untuk mendengar pidato indah, tetapi untuk menilai tindakan nyata. Dari sanalah, sejarah akan menentukan apakah Indonesia benar-benar mampu menjadi jembatan di dunia yang semakin terbelah dan penjaga nurani di panggung kemanusiaan global.